Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rayana Witmana Putri dari kelas 11 IPS 4. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas biografi seorang tokoh proklamasi juga loh. Namanya Burhanuddin Muhammadiyah. Siapa sih Burhanuddin Muhammadiyah? Pasti kalian asing kan dengan namanya? Nah, oleh karena itu, mari kita bahas. Teman-teman, meskipun Burhanuddin Muhammadiyah asing di telinga kalian, tapi dia adalah tokoh yang berperan dalam pembentukan proklamasi Indonesia loh. Burhanuddin Muhammadiyah itu adalah seorang wartawan sekaligus salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan masalah naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Sebagai seorang wartawan, Burhanuddin Muhammadiyah turut terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Insinyur Soekarno loh. Burhanuddin Muhammadiyah atau Beken dengan nama BM Diyah yang lahir pada 7 April 1917 merupakan seorang tokoh pers pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Ayahnya adalah salah satu pegawai pabean di Aceh Barat, kemudian beralih pekerjaan menjadi seorang penerjemah. Nah, Burhanuddin menambahkan nama ayahnya di namanya. Ibunya bernama Siti Saidah. Dia merupakan wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, juga mempunyai 2 orang saudara tiri dan istri kedua ayahnya. Oleh karena itu, Burhanuddin terjun ke dalam dunia usaha. Dia berjualan emas, intan, dan pakaian. 8 tahun setelahnya, ibunya Siti Saidah meninggal dunia, sehingga dia diurus oleh kakaknya. Dalam dunia pendidikannya, Burhanuddin belajar kewartawanan. Burhanuddin belajar di HIS, kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan. Keputusan ini diambilnya karena ia tidak ingin belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Pada usia 17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta, belajar Kesatriaan Institute, dan sekarang jadi sekolah kesatrian yang dipimpin oleh Dr. Douwes Dekker. Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dan pribadi Douwes Dekker. Meskipun begitu, ternyata Burhanuddin tidak memiliki biaya yang mencukupi untuk sekolah di sana. Tapi, Douwes Dekker memperbolehkan ia belajar dan bahkan menjadikan ia sekretaris di sekolah itu. Setelah tamat belajar, Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian di Sinar Daily. Tapi, tak lama kemudian, setelah 1,5 tahun, Douwes Dekker kemudian kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai honorer. Tak lama, kemudian ia berpindah ke Warta Harian. 7 bulan kemudian, koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. Burhanuddin kemudian mendirikan usahanya sendiri, yakni Percaturan Dunia. Setelah tentara Jepang menjajah Indonesia, Burhanuddin berhasil bekerja di Radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran berbahasa Inggris. Namun, pada saat yang sama, ia pun merangkap bekerja di Asia Raja sebagai pembantu editor. Karena ketahuan ia merangkap kerja, ia dijebloskan ke penjara selama 4 hari loh. Ketika bekerja di Radio Hosokyoku, Burhanuddin bertemu dengan Herawati yang merupakan lulusan jurnalistik serta sosiologi di Amerika Serikat. Dan tak lama kemudian, pada 18 Agustus 1942, mereka menikah. Pada akhir September 1945, setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Burhanuddin Muhammadiyah bersama sejumlah rekannya mengangkat senjata dan berusaha merebut percetakan milik Jepang, yaitu Jawa Shimbun, yang menerbitkan harian Asia Raja. Pada 1 Oktober 1945, Burhanuddin Muhammadiyah mendirikan Merdeka. Burhanuddin Muhammadiyah memimpin surat kabar ini hingga akhir hayatnya. Ketika baru berdiri, surat kabar Merdeka ini tidak bertahan lama karena terpaksa diberhentikan akibat pemerintahan Orde Baru. Pada April 1945, Burhanuddin Muhammadiyah bersama istrinya mendirikan surat kabar berbahasa Inggris, yakni Indonesian Observer. Ia juga dinilai sebagai editorial yang baik, pro-Soekarno, serta menentang militerisme. Karena ia bertolak pandangan dengan pihak militer, ia sempat berpindah-pindah tempat kerja karena dikejar oleh petugas-petugas militer. Selanjutnya, yang kita akan bahas kali ini adalah apa sih peran Burhanuddin dalam proklamasi? Poin yang pertama, Burhanuddin Muhammadiyah menyelamatkan teks asli proklamasi. Kok bisa sih? Jurnalis Burhanuddin Muhammadiyah ikut serta menghadiri acara untuk menyusun naskah proklamasi Republik Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung pada 16 Agustus 1945 ini, malam itu memiliki agenda menyusun naskah proklamasi Indonesia Republik Indonesia. Pada saat Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun draft proklamasi, Burhanuddin Muhammadiyah serta para aktivis pemuda lainnya menunggu di ruang tengah di Rumah Laksamana Maeda. Kemudian, draft tersebut diminta oleh Insinyur Soekarno untuk diketik oleh Sayuti Melik, karena draft tersebut telah disetujui oleh anggota PPKI serta aktivis pemuda lainnya. Soekarno awalnya menulis draft teks proklamasi pada selembar kertas putih. Kertas itu disobek oleh Soekarno dari sebuah buku kecil untuk mengotak-ngatik naskah proklamasi bersama anggota PPKI yang akan dibacakan untuk keesokan harinya. Soekarno menyerahkan draft teks proklamasi tersebut kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang. Nah, setelah memiliki teks proklamasi yang bagus, Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut. Nah, setelah Sayuti Melik berhasil mengetik ulang teks proklamasi, kemudian tanpa pikir panjang, Sayuti Melik membuang teks proklamasi yang asli ke tempat sampah. Namun siapa sangka, Burhanuddin Muhammadiyah kemudian memungut kembali draft teks yang dibuang oleh Sayuti Melik dari tempat sampah. Meskipun sesari kertas itu kondisinya sudah tidak bagus, Burhanuddin Muhammadiyah ini menjadi kunci kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena draft teks yang aslinya itu berharga, bukan? Tidak hanya Burhanuddin Muhammadiyah, namun tokoh-tokoh lainnya pun berperan penting dalam menyelamatkan Indonesia dari kegelapan identitas loh. Ternyata dokumentasi itu sangat penting ya. Kita memiliki bukti otentik bahwa Indonesia itu pernah memproklamasikan kemerdekaan. Poin ketiga yang bakal aku ceritain tentang Burhanuddin Muhammadiyah, ia menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1996 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena perjuangan dan jasa-jasanya bagi negara, Burhanuddin Muhammadiyah dianugerahi tanda-tanda penghargaan. Di antaranya, penghargaan Bintang Mahaputra utama dari Presiden Soeharto, dan piagam penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45. Dari tokoh Burhanuddin Muhammadiyah yang tadi saya ceritakan, ternyata dokumentasi itu sangat penting ya. Meskipun sangat kecil, tapi itu bisa berharga di masa yang akan mendatang. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritain sedikit tentang tokoh Burhanuddin Muhammadiyah. Selebihnya, mohon maaf bila aku ada salah kata atau penyebutan yang kurang tepat. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan dukung aku untuk mengerjakan tugas sejarah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.